Bab 127. Bagian 1 TL oleh Bagelson. Shrek Seven Devils sepenuhnya diselimuti, dan saat ini, masih ada jarak 13 meter dari Tang San ke mereka. Layar lampu merah tidak perlu waktu untuk naik seperti terakhir kali, di bawah bantuan kawan mereka, hanya dalam sekejap, cahaya menguat ke puncaknya. Kemampuan fusi roh Xie Yue dan Juliana, Cham Demon, diluncurkan. Tim Akademi Hall Spirit tentu saja tahu bahwa Shrek Seven Devils sudah melihat kemampuan ini, tetapi mereka memiliki kepercayaan diri yang cukup. Kemampuan fusi roh dan kemampuan fusi adalah dua konsep yang sangat berbeda. Kemampuan fusi roh tidak memiliki kelemahan, dan kekuatan mereka juga sangat berbeda. Seperti yang dikatakan Grandmaster, kemampuan fusi roh yang digunakan oleh dua Raja Roh benar-benar dapat dibandingkan dengan kekuatan Spirit Sage peringkat ke-70 untuk sementara waktu. Lampu merah berkedip-kedip, dua orang berubah menjadi satu, rambut panjang terapung, baik pria atau wanita tampaknya tidak bisa dibedakan. Rambut sudah memerah, sosok yang terbentuk dari Xie Yue dan Juliana menari dengan tenang. Tumun Blades lebih dari 2 kali lipat berkedip-kedip dengan jenis pelangi yang mengalir di ujung lengan yang menyebar. Seiring dengan lonjakan lampu merah yang semakin intensif, siluet ini langsung menghilang dalam kabut merah tebal yang datang dari belakang, dan Shrek Seven Devils juga sepenuhnya diselimuti kabut tebal. Tim Akademi Hall Spirit tidak memiliki tipe kontrol Spirit Master dalam arti sebenarnya, tetapi kemampuan kontrol mereka sangat kuat. Penyebab semua ini adalah karena kemampuan fusi roh ini, pesona iblis. Karakteristik terbesar dari kemampuan fusi roh ini adalah kontrol. Dalam jarak yang bisa dikendalikan iblis pesona, indera semua orang berkurang 50%, kekuatan roh ditekan 50%, dan semua gerakan tertunda 50%. Bisa dikatakan memaksa lawan menjadi jalan buntu dalam sekejap. Kabut merah tebal itu dicampur dengan energi kejam dan kemampuan khusus psikedelik. Selain dari 3 jenis kondisi negatif, yang paling mengerikan adalah bahwa dalam kabut merah ini, hanya Xie Yue dan Juliana, menggunakan kemampuan fusi roh, yang dapat melihat sesuatu. Tiba-tiba kehilangan visi tidak diragukan lagi akan menempatkan pikiran orang dalam kekacauan, dan lebih jauh lagi akan melemah secara komprehensif. Berapa banyak lawan bahkan dari tingkat yang sama dengan Xie Yue dan yang lainnya telah jatuh ke kemampuan fusi roh ini tidak diketahui. Kemampuan roh ini sudah cukup untuk dibandingkan dengan kemampuan roh ke-7 dari guru roh umum. Menyaksikan Shrek Seven Devils ditelan kabut merah tanpa kemampuan 7 fusi, anggota tim Akademi Hall Spirit lainnya tidak dapat membantu mengungkapkan senyum dingin. Dan ekspresi Paus Agung Bibi Dong juga menjadi sedikit lebih lembut. Alis Ning Fengzi mengencang. Dia tidak mengerti apakah situasi di depannya adalah rencana Grandmaster. Jika ya, mengapa Grandmaster melakukannya? Memasuki jauh di dalam kemampuan fusi roh, itu bukanlah hal yang baik dengan cara apapun. Bagaimana mereka masih bisa bertarung sementara melemah secara komprehensif? Tidak ada satupun dari Shrek Seven Devils yang menunjukkan niat untuk mengganggu kemampuan fusi roh lawan. Tatapan Grandmaster beralih ke Paus Agung Bibi Dong yang fokus pada pertandingan, diam-diam berpikir, kamu tidak dapat melihat mengapa aku membiarkan mereka melakukan ini. Yang lemah mengalahkan yang kuat membutuhkan metode yang luar biasa. Bagaimana dengan kemampuan penyatuan roh? Bahkan jika itu kontrol, itu hanya kontrol yang melemah, bukan penguatan yang komprehensif. Petik 1. Memasuki rentang merah muda, Shrek Seven Devils jelas merasakan tubuh mereka bertambah lebih berat, persepsi mereka segera melambat, bahkan mengangkat tangan atau menggerakkan kaki sepertinya terhalang oleh penghalang tak terlihat, menjadi jauh lebih sulit. Tapi tidak ada yang panik. Sesaat sebelum kabut merah menghantam mereka, selain Tang San, Battle Spirit Masters di antara 6 lainnya langsung berkerumun di sekitar Ning Rongrong dan Oscar. Dan Oscar masih seolah-olah tidak ada yang terjadi, masih membuat sosisnya. Dang-dang, 2 suara garing bergema di kabut merah. Pada saat yang sama datang baik laki-laki maupun perempuan tidak terkejut. Bagaimana kamu bisa tahu arah seranganku? Mengajukan pertanyaan ini adalah bentuk gabungan dari Xie Yue dan Juliana. Tangan berwarna giok Tang San baru saja memblokir 2 pisau bulan yang diam-diam menebas. Kabut merah tidak menghalangi garis pandang Xie Yue dan Juliana, dan mereka jelas melihat jejak senyum di wajah Tang San. Sebagai penguasa kemampuan fusi roh, Xie Yue buru-buru menggunakan kekuatan. Setelah meluncurkan kemampuan fusi roh, kekuatan rohnya dijumlahkan bersama dengan Juliana, mencapai lebih dari peringkat ke-60. Namun, dengan penggunaan kekuatan ini,
ia menemukan bahwa kekuatannya digunakan pada apapun. Tang San sudah melepaskan tangannya di beberapa titik. Dan pada saat ini, lengan Tang San bergetar secara bersamaan. Blue Silver Grace yang terhubung ke lengannya tersentak seolah beriak, dan 6 siluet secara bersamaan terlempar dari kabut merah. Dalam pemandangan dari luar, teriakan alarm baru saja jatuh ketika 6 bayangan sudah melonjak keluar dari kabut merah. Dalam kabut merah ini, para Master Spirit pada dasarnya tidak dapat membedakan arah. Setelah macet, tidak mungkin mendapatkan gratis. Kecuali mereka adalah Spirit Masters tipe terbang. Tetapi Tang San tidak menunjukkan tanda-tanda kehilangan langkahnya, sementara pihak lain masih tidak dapat mengendalikan kemampuan fusi roh dari keterkejutan. Menggunakan Blue Silver Grace, dia sekaligus melemparkan ke-6 iblis lainnya keluar dari jangkauannya. Ini adalah skema Tang San, ia berencana pada selang sisi lain, sesaat di mana sudah terlambat untuk memindahkan kemampuan fusi roh. Raungan harimau meledak dari Dai Mubai, masih di udara, kemampuan roh pertamanya, White Tiger Barrier, dan kemampuan roh ketiga, White Tiger Vajra Transformation, diluncurkan. Tubuhnya dengan cepat mengembang di udara, dan Zhu Zuqing menekan rumput perak biru dengan jari-jarinya, kecepatannya meningkat tajam, mengejar Dai Mubai dalam sekejap, diam-diam bersandar di punggungnya. Sayap api yang sangat besar membentang dari punggung Ma Hongjun, Xiao Wu langsung mendarat di tanah. Shrek Six Devils telah sepenuhnya memasuki mode pertempuran. Menonton adegan ini, wajah paus tertinggi Bibi Dong tiba-tiba menyeringai. Dan suara androgini dalam kabut, penuh dengan jijik, berteriak. Kamu pikir kamu bisa lepas dari kemampuan fusi rohku seperti ini? Seketika, kabut merah tiba-tiba menyebar, mengubah arah dalam praktis sepersekian detik. Dinding kabut yang luar biasa sekali lagi menyelimuti Shrek Six Devils yang baru saja melepaskan kemampuan roh mereka. Bahkan sayap Phoenix panas Ma Hongjun yang merah tidak dapat memiliki efek sedikit pun pada kabut merah. Awalnya, kabut merah ini telah mekar dengan Xie Yue dan Hu Liena di tengah. Melihat Shrek Six Devils terpisah dari jangkauan kemampuan fusi roh, Xie Yue segera menyerang Tang San, dan agak dipercepat, tubuhnya mengendarai kabut merah untuk menutupi Shrek Six Devils sekali lagi. Di bawah bantuan guru roh pendukung, kali ini kabut merahnya menyebar ke area yang lebih besar, yang mencakup hampir sepertiga dari cincin itu. Hanya anggota lain dari pihak mereka yang tidak ditanggung. Kecuali kamu bisa terbang, meninggalkan kemampuan fusi rohku tidak mungkin. Petik 2. Suara dingin Xie Yue membanjiri kabut merah lagi. Kali ini dia menyerah untuk menyerang Tang San, dan lebih tepatnya bergerak langsung ke arah Ning Rongrong. Tanpa pengamatan cermat, orang akan berpikir bahwa Ning Rongrong menggunakan pagoda ubin 7 harta mengkilap. Siapa yang tidak tahu tentang semangat dukungan nomor 1 dunia? Membawa Ning Rongrong keluar dari pertarungan pertama tidak diragukan lagi akan menambah bobot pada skala kemenangan. Tetapi pada saat yang sama ketika Xie Yue menerkam, suara Tang San terdengar di telinganya. Lalu kami akan membiarkanmu melihat terbang. Petik 2. Apakah itu Dai Mubai dan Zhu Zuqing yang masih di udara, atau orang-orang di tanah? Pancaran samar tiba-tiba muncul di belakang punggung mereka dalam sepersekian detik, sayap yang membentuk cahaya. Keenam dipercepat praktis secara bersamaan, bergegas keluar dari jangkauan kabut merah dalam waktu singkat, langsung naik ke udara. Itu adalah efek dari sosis jamur terbang paman sosis besar Oscar. Sejak awal pertandingan, Oscar selalu membuat sosisnya. Yang pertama adalah sosis merah muda yang merangsang untuk Tang San, diikuti dengan sigap membuat 6 sosis jamur terbang untuk dirinya sendiri dan 5 lainnya. Menggunakan mereka saat ini, hanya memisahkan mereka dari kontrol kemampuan fusi roh lawan. Bagaimana ini mungkin? Paus Agung Bibi Dong menyaksikan Shrek Six Devils terbang keluar, dan juga tidak bisa membantu melebarkan matanya. Dai Mubai dan Zhu Zuqing langsung menerkam Raja Roh lainnya, Yan, sementara Ma Hongjun dan Xiao Wu pergi untuk bertemu dengan 3 Master Spirit pertempuran lainnya. Pagoda ubin 9 harta karun Ning Rongrong mekar dengan cahaya, dalam sekejap meningkatkan serangan Ma Hongjun, dan kelincahan Xiao Wu. Sosis jamur terbang Oscar hanya muncul sekali sebelum pertandingan ini, dalam satu pertarungan melawan sekolah lapis baja gajah. Saat itu mereka belum menarik perhatian, meskipun Oscar sebentar muncul, cahaya Tang San masih terlalu mencolok, dan semua tatapan telah tertuju padanya. Yang paling penting, saat itu hanya Tang San yang terbang sendiri, yang lain semuanya telah digerakkan oleh kontrol Blue Silver Grace-nya.
Mengabaikan tipe dukungan Spirit Master adalah kesalahan terbesar dari tim Akademi Hall Spirit. Meskipun hasilnya masih belum diselesaikan, sekarang pertarungan sudah di luar kendali mereka. Melihat Shrek Six Devils tiba-tiba terbang keluar dari jangkauan kemampuan fusi rohnya, Xie Yue juga terkesima. Pada saat ini, dia agak merasa bahwa ketika menunggang harimau, sulit untuk mendapatkan setengah jalan. Kemampuan fusi roh memang luar biasa, tetapi setelah menggunakannya, itu juga akan secara substansial mengkonsumsi kekuatan roh mereka. Pada saat yang sama, saat menggunakan kemampuan fusi roh, mereka juga tidak bisa menggunakan kemampuan lain. Sama seperti kekuatan Dai Mubai dan Zhu Zuqing akan habis setelah setiap kali mereka menggunakan Hell White Tiger. Meskipun Xie Yue mengerti bahwa kemampuan terbang lawan menghilangkan keuntungan dari kemampuan fusi rohnya, pada saat ini ia masih tidak bisa menghapusnya. Bagian 2 TL oleh Bagelson. Kalau tidak, dia hanya akan secara substansial mengkonsumsi kekuatan rohnya dan Juliana, dan sebaliknya jatuh pada posisi yang kurang menguntungkan. Satu-satunya pilihannya saat ini adalah pertama-tama menyingkirkan Tang San dalam jangkauan kemampuan penyatuan roh, dan kemudian pergi lagi membantu teman-temannya untuk menyingkirkan anggota Akademi Shrek lainnya. Xie Yue percaya bahwa bahkan tanpa dua saudara kandung, kekuatan timnya masih bisa dibandingkan dengan Shrek Academy. Meskipun situasi pertempuran di luar kendali mereka, kemenangan masih akan menjadi milik mereka. Saat dia membunuh Tang San akan menentukan kemenangan. Apa yang Xie Yue tidak harapkan adalah bahwa Tang San tidak melancarkan serangan apapun terhadapnya di saat kelesuannya yang singkat. Begitu dia kembali sadar dan melihat Tang San lagi, seluruh tubuh Tang San telah mengalami transformasi yang aneh. Hanya Xie Yue saja yang bisa melihat dengan jelas di dalam kabut, dan dia terkejut menemukan bahwa dari punggung Tang San yang tidak jauh, tumbuh 8 kaki panjang yang tampak ganas dan kekar. Setiap kaki lebih dari 4 meter, tebal seperti lengan, bersinar ungu hitam, duri kait kecil berkilau dengan cahaya emas. Setiap kaki dibagi menjadi 2 bagian, titik-titik di ujungnya menyerupai tombak yang bisa mematahkan pertahanan apapun. Tulang roh. Xie Yue menebak sejarah 8 tombak laba-laba di punggung Tang San dalam sekejap. Mereka dengan cermat meneliti kemampuan roh Tang San sebelum pertandingan. Tang San hanya memiliki 4 cincin roh, dan selain dari kemampuan yang diciptakan Clear Sky Skull, Disorder Splitting Wind Hammer Method, mereka telah lama berkomitmen pada kemampuan roh keempat Tang San dalam hati. Tubuhnya tiba-tiba menunjukkan perubahan yang begitu jelas pada saat ini, jelas tidak bisa disebabkan oleh kemampuan roh. Satu-satunya penjelasan adalah tulang roh. Muncul dari belakang, mungkinkah itu tulang roh batang tubuh? Xie Yue segera menekan pikiran aslinya dengan cepat membuang Tang San. Meskipun kekuatan roh lawan di depannya jauh lebih lemah dari miliknya, penampilan tulang roh ini tidak diragukan lagi menarik jarak antara mereka lebih dekat. Saat ini dia harus mengandalkan kemampuan fusi roh untuk merusak Tang San. Xie Yue percaya bahwa selama dia sedikit berhati-hati, dia tidak hanya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Paus Agung, tetapi dia masih memiliki kekuatan yang cukup untuk membantu para sahabatnya. Namun, apakah ini benar-benar semudah yang dia pikirkan? Alasan mengapa Tang San tidak memanfaatkan kesempatan untuk menyerang sebelumnya adalah untuk mengeksploitasi jendela waktu singkat itu untuk melepaskan tulang roh eksternalnya. Eight Spider Lances, penampilan dari Eight Spider Lances segera membuat Tang San merasa tubuhnya lebih ringan. Efek boost dari Eight Spider Lances secara langsung membatalkan efek buruk dari kemampuan fusi roh lawan. Kemampuan fusi roh Xie Yue dan Juliana terutama mengandalkan kombinasi pesona dan kekuatan roh. Ketika Tang San dan Grandmaster membicarakannya kemarin, dia memberitahu Grandmaster bahwa dia ingin menghadapi dua kekuatan besar ini dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak berbicara tentang kepercayaan dirinya pada kekuatannya sendiri, tetapi lebih karena keberadaan kemampuan fusi roh ini. Dia bahkan berharap lawan hanya akan menggunakan kemampuan ini. Saat menggunakan kemampuan fusi roh, Xie Yue dan Juliana tidak bisa menggunakan kemampuan lain, dan untuk mata iblis ungu Tang San, pesona pada dasarnya tidak efektif. Oleh karena itu, setelah memasuki kabut merah, pengaruh yang diterima Tang San jauh lebih kecil dari yang dibayangkan Xie Yue. Mengandalkan Purple Demon Eye, dia bisa dengan jelas melihat segala sesuatu di sini. Ini adalah pertempuran pertama 8 laba-laba lens muncul secara resmi sejak menyerap energi dari manusia berwajah iblis laba-laba kedua. Meskipun telah dilirik sekali sebelumnya di turnamen, dengan kontrol yang cermat dari Tang San, dia selalu menyimpan kemampuan hebat ini untuk dirinya sendiri.
4 kaki laba-laba yang lebih rendah mengangkat Tang San ke udara. 8 tombak laba-laba yang panjangnya sekarang 4 meter tampak lebih menakutkan, terutama duri-duri itu berkilauan pudar biru, mengandung racun gabungan dari spider berwajah iblis manusia 2000 tahun dan spider berwajah iblis-iblis yang berusia 6000 tahun, yang ditempa oleh keduanya, ramuan abadi yang hebat dan panas oktagonal Mysterious Ice Grass dan Infernal Precious Apricot di Tang San. Bahkan Dugubo tidak akan berani mengatakan dia bisa menyembuhkan racun jenis ini. Pada saat yang sama, 8 tombak laba-laba Tang San telah berevolusi secara menyeluruh setelah menyerap laba-laba iblis-iblis manusia kedua. Tidak hanya mereka tumbuh lebih besar, tetapi mereka juga telah tumbuh lebih tahan lama, memberi Tang San peningkatan kekuatan dan kelincahan, dan efektivitas 8 laba-laba lens bahkan lebih luar biasa. Ketika Shrek Seven Devils berlatih secara normal, setelah Tang San melepaskan 8 Spider Lens, bahkan Daimubai dan Zhu Zuqing sepenuhnya menggunakan Hell White Tiger tidak dapat mengalahkannya. Karena, dengan bantuan 8 laba-laba lens, kekuatan ledakan Tang San menjadi lebih mengerikan. Itu berlaku untuk serangan dan kecepatan. Tang San dan Grandmaster ingin membangun suasana seperti ini, agar Tang San berhadapan dengan kemampuan fusi roh Xie Yue dan Huliena. Untuk Tang San menghadapi dua ahli peringkat 50 sendirian, ketika dia tidak bisa menggunakan senjata tersembunyi, bahkan jika Tang San menggunakan tulang roh eksternal dia masih hanya bisa melawan salah satu dari mereka. Tetapi ketika lawan terjebak dalam kemampuan fusi roh mereka sendiri, itu akan membuat mereka tidak dapat menggunakan kemampuan roh. Meskipun kekuatan roh mereka meningkat secara substansial, mengandalkan teknik dan 8 laba-laba lens, Tang San benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Adapun pertempuran di luar, itu akan tergantung pada tampilan Shrek Six Devils. Cakar harimau Daimubai tiba-tiba dikeluarkan dengan dentang logam nyaring, langsung melemparkan dirinya ke Yan. Sebagai salah satu generasi emas Spirit Hall, kemampuan bertarung Yan sangat luar biasa. Meskipun menonton Shrek Six Devils terbang keluar dari kontrol kemampuan peleburan roh Xie Yue dan Huliena, ia tidak panik sedikitpun. Merah api merah tua tiba-tiba melonjak dari tubuhnya, dan pada saat yang sama, tubuhnya membengkak di bawah pengaruh dua cincin roh pertamanya. Pakaiannya meledak sesaat ketika otot-otot Yan melotot seperti granit. Hanya dalam sekejap, dia tiba-tiba tumbuh lebih dari 3 meter, bahkan lebih besar dari Daimubai menggunakan White Tiger Vajra Transformation. Kedua tinju bertabrakan dengan retakan yang menggema, nyala api merah di sekelilingnya benar-benar berlawanan dengan ekspresinya yang semakin dingin. Dari 4 anggota tim Akademi Hall Spirit lainnya, 3 Battle Spirit Masters mengambil langkah maju untuk bertemu Ma Hongjun dan Xiao Wu, dan cahaya pendukung yang mendukung roh guru jatuh pada Yan. Memperpanjang telapak tangannya, dengan lebih dari 1 chip pisau panjang setajam tombak, Daimubai bertabrakan dengan Yan. Yan mengayunkan kedua tangannya, menemuinya seperti angin puyuh, tidak menunjukkan kelemahan. Dengan ledakan keras, Daimubai terlempar ke belakang, menghadapi serangan langsung. Dia tiba-tiba terlempar mundur 7 atau 8 meter karena serangan Yan. Di tengah ledakan keras masih garing ding terdengar, datang dari Hellstab Zhu Zuqing yang ditujukan ke leher Yan. Kerjasamanya dan Daimubai sama diam-diamnya dengan Tang San dan Xiao Wu. Daimubai menyerang dengan paksa dari depan, dan dia bersembunyi seperti hantu di belakangnya untuk memberikan serangan fatal. Namun di dalam hati mengejutkan Daimubai dan Zhu Zuqing dan darah bergolak adalah bahwa dari Hellstab Zhu Zuqing, Yan hanya memiliki tanda putih di lehernya, tanpa sedikit pun kerusakan, panas teriknya malah semakin panas. Pertahanan yang luar biasa, panas ekstrim, serangan kuat, pertahanan kuat. Ini adalah roh Yan, Dewa Api. Dalam beberapa hal, rohnya harus diklasifikasikan sebagai roh binatang, karena ketika digunakan, roh ini juga memberikan peningkatan tubuh. Setelah mencapai peringkat ke-50, Yan mengandalkan 2 kemampuan roh pertama untuk membuat tubuhnya kuat sampai tingkat ini, jelas mengungkapkan kekuatannya. Tuan Flame-nya bukan hanya atribut api, melainkan api ganda dan bumi. Mampu menjadi anggota generasi emas, bagaimana ia bisa menjadi biasa? Dalam pertarungan di pihak mereka, Zhu Zuqing dan Daimubai ditekan di bursa pertama. Tetapi di sisi lain, Xiao Wu dan Ma Hongjun tidak menderita kerugian bahkan 2 lawan 3. Xiao Wu pada suatu saat merapikan kepang kalajengkingnya, mengambang di udara, rambut hitam legamnya jatuh seperti air terjun di bawah kakinya. Bergerak ringan, rambut hitamnya menjalar seperti awan hitam,
dan tubuhnya juga melayang dengan ringan, langsung menuju sekitar lawan. Setelah meneliti Shrek 7 Iblis dengan hati-hati, para lawan secara alami memahami sifat kemampuan roh Xiao Wu. Kekuatannya hanya bisa menunjukkan tingkat terbesarnya dalam pertempuran jarak dekat. Selama mereka sedikit berhati-hati, dia tidak akan menjadi ancaman. Akibatnya, salah satu dari 3 Battle Spirit Masters yang berlawanan tiba-tiba mengambil langkah ke depan, lapisan cahaya yang kuat menyertai cincin roh ketiganya cerah. Cahaya tiba-tiba menyebar, berubah menjadi lingkaran putih besar, menyerang Ma Hongjun dan Xiao Wu. Tentu saja, area yang dicakupnya masih termasuk Ning Rongrong dan Oscar di belakang mereka. Ini secara tak terduga kemampuan yang mirip dengan cincin api yang menentang Huo Wu, hanya saja atributnya tidak menyala, tetapi lebih suci. Garis lurus. Petik 2. Xiao Wu berteriak keras, merentangkan tangannya dengan tajam. Ma Hongjun, Oscar, dan Ning Rongrong semuanya bereaksi sangat cepat. Mengandalkan sosis jamur terbang, pada saat ini kecepatan mereka di udara sangat mencengangkan. Ketiganya diatur dalam garis lurus di belakang Xiao Wu hanya dalam sepersekian detik, dan garis lurus ini sangat dekat dengan tegak lurus terhadap lingkaran putih lawan yang menyebar. Cincin roh keempat ungu muncul dari Xiao Wu, keagungan emas menelan tubuhnya. Halo putih itu awalnya mampu mengirim mereka terbang menghilang di depan Xiao Wu, meninggalkan celah di atas ring. Dan dengan celah ini juga tidak dapat mempengaruhi trio Ma Hongjun berdiri di garis lurus di belakang Xiao Wu saat menyebar. Mempercepat, Ma Hongjun menyerbu ke depan. Setelah Xiao Wu melepaskan kemampuan roh keempatnya, tubuh emas tak terkalahkan, dia juga benar-benar menghilang sesaat. Tak terkalahkan, benar-benar tak terkalahkan. Dalam beberapa detik tubuh emas tak terkalahkan aktif, Xiao Wu benar-benar tak terkalahkan. Bagian 3 TL oleh Bagelson. Kemampuan ini cocok dengan kemampuan Xiao Wu sebelumnya, seolah-olah mereka telah direncanakan sebelumnya. Tanpa kemampuan roh keempat ini, Xiao Wu hanya kekuatan tempur yang dekat, tetapi setelah mendapatkannya, menjaga dia agar tidak dekat adalah keluar dari pertanyaan. Segera setelah tubuh emas tak terkalahkan datang teleportasi, dan saat berikutnya, Xiao Wu sudah di sebelah lawan yang melepaskan lingkaran cahaya itu. Tempat dia muncul adalah cerdik, hanya terjauh dari 2 Master Spirit pertempuran lainnya. Bahkan jika pihak lain ingin menggunakan kemampuan roh, mereka harus terlebih dahulu bergerak di sekitar teman mereka dengan lingkaran cahaya untuk mempengaruhi Xiao Wu. Penutup awan gelap rambut hitam melilit leher lawan seperti ular hidup. Tubuh emas yang tak terkalahkan masih belum menghilang, dan kemampuan roh yang digunakan lawan secara instan untuk melawan Xiao Wu gagal memberikan efek padanya. Dia ingin menjambak rambut panjang Xiao Wu, tetapi rambut itu licin seakan hidup, dan tangannya tidak bisa bertahan. Lehernya menegang, Xiao Wu menyodok satu kaki di belakang pinggangnya. Meskipun teknik-teknik yang dimiliki Tang San dari Tang Sek tidak berlaku untuk Xiao Wu, telah bersama begitu lama, Tang San masih sejak lama mengajarkan Xiao Wu tentang titik lemah tubuh manusia. Bagian belakang pinggangnya ditekan, lawan segera kehilangan kekuatan. Momen berikutnya, busur pinggang Xiao Wu diluncurkan di bawah pengaruh Invincible Golden Body. Wise Bow sudah menggandakan kekuatannya sendiri, dan Invincible Golden Body meningkatkan Wise Bow sekali lagi. Bahkan Spirit Master peringkat 60 tidak akan memiliki cara untuk mencegah dilemparkan oleh kekuatan yang meletus seketika, apalagi anggota tim Akademi Hall Spirit ini. Titik-titik acu points di pinggangnya menekan, dia langsung terbang seperti awan yang membumbung atau kabut yang deras. Menyelesaikan satu gerakan ini, Xiao Wu tidak mengejarnya untuk menggunakan 8 stage drop padanya, tetapi malah melonjak, melompat seperti ikan berenang, hanya menghindari serangan dari 2 Master Spirit pertempuran lainnya. Pada saat yang sama, dia juga menarik perhatian mereka dengan sempurna. Dengan hanya menggunakan teleportasi, dia berhasil menarik keluar dari jangkauan serangan mereka. Dan pada saat ini, ada juga ledakan dahsyat ke arah yang dilemparkan Master Spirit. Dilempar dengan bol-bol, halo yang melepaskan Spirit Master itu langsung tertegun sesaat, dan pada saat ini, lama menunggu kesempatan, Ma Hongjun jatuh dari langit. Evil Fire Phoenix kemampuan roh keempat, Phoenix Cry Sky Strike, diluncurkan. Lawan yang terpana adalah waktu yang ideal untuk kemampuan Ma Hongjun, dan tentu saja dia tidak akan membiarkannya lewat begitu saja. Cahaya yang terdistorsi memenuhi udara dalam jarak yang kecil, sebuah kolom api berwarna merah panas langsung melompat. Dengan ledakan, anggota tim lawan sepenuhnya ditelan oleh kolom api. Siluet Ma Hongjun bergerak menjauh dari kolom api di saat berikutnya,
secara bersamaan mengarahkan satu kaki ke kolom api di belakangnya. Sosok hitam yang sudah benar-benar hangus langsung ditendang keluar. Perlakukan dia tepat waktu, atau jangan salahkan aku jika dia mati. Petik 2. Ma Hongjun dan Xiao Wu bertemu. Momen ini tepat ketika tubuh emas terkalahkan Xiao Wu serta efek sosis jamur semua orang berakhir. Mengandalkan kerja tim yang cerdas dan sepenuhnya mengeksploitasi kemampuan roh mereka, mereka telah berhasil menyelesaikan satu lawan, menggeser keseimbangan saat ini. Retakan yang sering terus-menerus bergema dari dalam kabut merah, jelas menunjukkan intensitas pertempuran di dalam, hampir terdistorsi dekat dengan suara siulan yang parah bersama dengan dentang setelah dentang mentransmisikan keluar. Tidak ada orang di luar yang bisa melihat pertempuran di dalam kabut merah, tetapi 6 Shrek 7 iblis lainnya semua mengerti bahwa tidak ada yang bisa membantu Tang San sekarang, kecuali dia dengan sukarela meninggalkan kabut merah sendiri. Yang lain memasuki kabut merah hanya akan menahannya. Di sisi Dai Mubai dan Zhu Zuqing, setelah pertama kali keduanya bertabrakan dengan lawan, mereka segera berubah menjadi pertempuran bergerak. Tanpa melibatkan Yan dari depan, mereka mengandalkan Zhu Zuqing yang menyergap dari samping, dan Dai Mubai menarik dari depan. Meskipun ada perbedaan besar dalam kekuatan roh, hasilnya tidak akan cukup lama. Bagaimanapun, Dai Mubai dan Zhu Zuqing masih belum menggunakan senjata pembunuh terakhir mereka, Hell White Tiger. Yan juga tidak berani menyerbu mereka. Meskipun menjadi Raja Roh, dia masih tidak bisa memastikan memblokir macan putih neraka. Yang dia harapkan saat ini hanyalah Xie Yue dan Hu Liena bisa bergegas dan berurusan dengan Tang San dalam kabut merah. Hanya dinilai oleh orang-orang di luar ini, sekarang sepertinya mengalahkan Shrek Seven Devils tidak akan terlalu mudah. Ekspresi Tang San mengungkapkan cahaya dingin es, tangannya menyilang di dadanya. Setiap kali cahaya berkedip di matanya, sepertinya udara akan membeku sedikit. 8 tombak laba-laba di belakangnya seperti 8 tombak, terus-menerus didorong keluar dari sudut yang tak terduga, dan gerakan tubuhnya juga bergantung sepenuhnya pada 8 tombak laba-laba untuk mengendalikan. Pisau bulan Xie Yue bahkan lebih tangguh dari yang dibayangkan Tang San. Setiap kali 8 Spider Lens yang tahan lama bertabrakan dengan Moon Blades Xie Yue, sebuah tanda akan tertinggal. Beberapa duri kecil bahkan telah terputus, faktanya, 8 tombak laba-laba Tang San telah melewati amplifikasi 2 laba-laba iblis berwajah manusia, dan juga menempa 2 ramuan abadi yang hebat. Ini menunjukkan betapa mengerikan kekuatan Moon Blades besar yang berkilau merah di tangan Xie Yue. Pada saat yang sama, Tang San menemukan bahwa kemampuan fusi roh ini memiliki semacam efek khusus pada tubuh Xie Yue. Ada kemungkinan setidaknya 30% bahwa ia akan secara otomatis menghindari serangannya. Dan Xie Yue memiliki pemahaman yang luar biasa tentang menghindar ini, tidak pernah menggunakan pisau bulan untuk menghindar kecuali jika dia benar-benar yakin tubuhnya akan dipukul, alih-alih terus-menerus menggunakan pisau bulan untuk melemahkan 8 tombak laba-laba Tang San. Keretakan yang sering muncul karena ini. Xie Yue sangat tenang sekarang. Meskipun kemampuan fusi rohnya dan Hu Liena, pesona iblis, tidak memiliki serangan hebat, justru karena itulah ia menghabiskan kekuatan roh jauh lebih lambat daripada kemampuan penyatuan roh penyerang itu, dan kabut merah ini dapat dipertahankan untuk lama. Setelah bergabung dengan Hu Liena, kekuatan rohnya telah melampaui peringkat ke-60. Dia percaya bahwa dalam keadaan ini, tidak mungkin Tang San menang. Fakta-fakta juga membuktikan pikirannya. Mengandalkan kontrolnya yang sangat baik atas pisau bulan, Xie Yue sudah menyentak membuka 8 Spider Lens lebih dari sekali. Tetapi ketika dia hendak mendekati Tang San segera meluncurkan binding atau mungkin parasite untuk menghentikannya, yang memungkinkannya untuk keluar dari jangkauan serangannya. 8 tombak laba-laba Tang San memiliki kekuatan luar biasa pada mereka sendiri, dan selanjutnya menambahkan kekuatan dan kekuatan roh Tang San, hasilnya sebanding dengan roh raja peringkat ke-50. Tapi saat ini dia sedang menghadapi Xie Yue yang bagaimanapun memiliki kekuatan peringkat ke-60. 10 peringkat kekuatan roh adalah celah yang sangat besar. Jika Tang San tidak menambah 8 laba-laba lens dengan langkah bayangan hantu bayangannya sendiri dan kemampuan roh tingkat rendah, ia sudah tidak akan bisa bertahan. Tang San mengerti bahwa, dengan tingkat ketajaman Moon Blades lawan, tidak peduli kemampuan roh apapun itu, tidak mungkin untuk menjebak Xie Yue. Apa yang akan dia lakukan sekarang adalah mengkonsumsi kekuatan roh lawan, dengan sabar memperhatikan celah. Meskipun tidak mampu mengalahkan lawan dari depan, untungnya lawan tidak bisa menggunakan kemampuan lain,
sehingga tidak perlu Tang San khawatir tentang serangan tiba-tiba. Menilai dari bagaimana Xie Yue tidak membiarkan kabut merah menyelimuti teman-temannya, kemampuan mantra iblis memiliki efek negatif terhadap orang-orang di pihak mereka juga. Tiba-tiba, setelah dua serangan menyentak membuka 8 laba-laba lens, Xie Yue tiba-tiba berbalik, salah satu pisau 2 bulan di tangannya tiba-tiba melesat seperti kilat, terbang melalui udara berputar. Jantung Tang San langsung berdegup kencang. Mengandalkan Purple Demon Eye, dia bisa dengan jelas melihat busur bulan blade mengiris di udara langsung di Dai Mubai. Tang San bisa disebut sebagai Grandmaster senjata tersembunyi di dunia ini, dan kecepatan penerbangan blade bulan ia bisa melihat betapa ganasnya serangan ini. Bahkan dengan White Tiger Vajra Transformation dan White Tiger Barrier, tidak mungkin bagi Dai Mubai untuk menahan ketajaman kekuatan roh peringkat 60 Moonblade. Mubai, hati-hati, Tang San berteriak, menatap tajam. 8 spider lens tiba-tiba menjulur ke tanah, dan sekali lagi mengirimnya menembak seperti kilat, langsung ke udara. Arah yang Xie Yue lemparkan ke bulan blade ini sangat menyeramkan, pertama memotong rumput perak biru yang menghubungkan Tang San ke Dai Mubai, membuatnya tidak bisa menyelamatkannya. Meskipun kabut merah tidak menutupi pertarungan kelompok di sana, itu masih sangat dekat. Tiba-tiba serangan menyelinap dari belakang sementara dia fokus pada tekanan besar dari depan akan membuat Dai Mubai tidak siap. Yan tidak pernah bekerja sama dengan Xie Yue hanya 1 atau 2 hari. Teriakan keras Tang San diakui memperingatkan Dai Mubai, tetapi pada saat yang sama itu juga menarik perhatiannya. Kedua tangan dengan keras menghancurkan tanah, cincin roh keempat Yan menyala. Udara tiba-tiba tampak menjadi tebal, mendistorsi dan bergelombang. Aliran udara panas kering membuat semua orang menunda seolah berjalan dalam pasir apung. Aliran demi aliran lava menggelegak dari tanah, menelan menuju Shrek Seven Devils. Ketika Dai Mubai mendengar suara Tang San, dia pertama kali menerkam ke depan. Dia sudah merasakan hawa dingin membuat pori-pori di punggungnya menutup. Namun, kemampuan roh keempat tiba-tiba yang terutama ditujukan ke arah ini. Penundaan singkat seringkali menjadi kunci untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. 7 iblis Shrek bersekongkol melawan lawan mereka, bagaimana mungkin lawan tidak bersekongkol melawan mereka? Sebagai pemimpin generasi emas, meskipun Xie Yue terjebak dalam rencana Tang San pada awalnya, dia sangat cepat memahami tujuan Tang San. Dia telah melancarkan serangan kuat terhadap Tang San tanpa mengedipkan kelopak mata, tetapi begitu dia tahu dia tidak bisa menang dalam waktu singkat, dia segera mengubah taktik. Saat dia melihat, hanya beberapa meter yang tersisa antara pedang Mon dan Dai Mubai. Xie Yue sepertinya sudah bisa mendengar suara tulang yang dipotong dan dipatahkan oleh pedang bulan. Bahkan wajahnya sudah menunjukkan senyuman kejam. Bab 128. Bagian 1 TL oleh Bagelson. Tetapi pada saat ini, lapisan demi lapisan cahaya hitam tiba-tiba naik di bawah kaki Dai Mubai, untaian rumput perak biru. Blue Silver Grass segera terkondensasi bersama setelah naik, menjadi sangat keras. Tidak hanya itu menghalangi aliran udara memutar di luar, tetapi pada saat yang sama juga membentuk penghalang 7 lapis penuh di sekitar Dai Mubai. Dengan Dai Mubai dalam krisis semacam ini, Tang San tidak dapat membantu konsumsi energi roh dan meluncurkan kemampuan cincin roh 10.000 tahun, penjara Blue Silver. Secara keseluruhan 7 penjara perak biru langsung mengarah ke Dai Mubai. Suara gerindra yang menusuk telinga langsung meledak di mana pisau bulan dan penjara biru perak menyentuh. Satu sisi adalah bilah bulan yang didukung oleh kekuatan roh tirani, dan terlebih lagi penguatan kemampuan fusi roh, sedangkan sisi lain adalah kemampuan roh 10.000 tahun keempat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang akan menang pada akhirnya. Lapisan demi lapisan penjara Blue Silver pecah di bawah Moonblade yang menggerinda, tetapi cahaya merah Moonblade juga jelas melemah. Melonjak di udara, Tang San tidak tinggal diam. Jatuh dari langit, 8 Spinder Lances-nya terbentang, langsung melemparkannya ke Xie Yue. Dengan 8 laba-laba lens plus 4 anggota badan, Tang San paling banyak bisa menyerang Xie Yue dari 12 arah yang berbeda. Di permukaan, tampaknya Xie Yue sudah ditekan ke posisi yang kurang menguntungkan, dengan kemampuan pertempuran Tang San mampu sepenuhnya melepaskan serangan 12 arah. Namun, pada saat ini Xie Yue mengungkapkan kekuatannya sebagai salah satu generasi emas. Dia hanya menggunakan satu langkah sederhana untuk menghancurkan kekuatan tiba-tiba Tang San. Tubuh berputar satu putaran seperti kilat, pisau bulan lainnya melonjak,
berputar dengan kecepatan tinggi saat memotong ke arah Tang San, melepaskan desisan tajam yang menusuk telinga. Dalam hal kekuatan serangan, secara tak terduga itu bahkan lebih kuat daripada serangan terhadap Dai Mubai. Serangan pada Dai Mubai harus tak terduga, jadi Xie Yue tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengurangi suara, tetapi untuk serangan ini pada Tang San, ia secara alami tidak akan menahan diri. Melihat Moonblade datang ke arahnya, Tang San tidak bisa menahan kaget. Karena dia menemukan bahwa kecepatan pisau bulan itu sangat mengerikan bahkan ketika dikunci dengan Purple Demon Eye-nya, dan pada kenyataannya, bahwa pisau bulan bahkan pergi setelah gambar. Tang San segera menilai bahwa bahkan 8 laba-laba lens tidak akan mampu menahan kekuatan pemotongan itu. Pada saat ini, di sisi lain pertempuran, 7 penjara perak biru yang digunakan Tang San untuk membela Dai Mubai sudah benar-benar hancur, tetapi Moonblade juga tidak memiliki kekuatan yang tersisa. Cakar harimau Dai Mubai dikeluarkan untuk mengayunkan pisau bulan terbang. Tapi Moonblade itu praktis hanya menyentuh cakar harimau sebelum tiba-tiba menghilang, muncul kembali di tangan Xie Yue. Senyum muncul di sudut mulut Xie Yue. Sejak awal pertandingan, itu akhirnya memasuki kendalinya. Jadi bagaimana jika kamu bisa melihat aku dalam kemampuan Cham Demon? Dengan membiarkan aku mengambil keuntungan, kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Petik 1. Di udara, Tang San melihat bahwa krisis Dai Mubai sudah bubar. Meskipun dia diterbangkan oleh kepalan tangan dari Yan saat dia menabrak blade bulan, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Yan juga secara bersamaan didorong beberapa meter jauhnya oleh neraka pemenggalan kepala dari Zuzu King, dan di permukaan situasinya masih dalam keseimbangan. The Moon Blades bersiul tajam dan garis merah yang semakin mempesona di permukaannya memberikan tekanan besar pada Tang San. Tetapi pada saat ini, pencapaian tempurnya yang sebenarnya terungkap. Melihat bilah bulan memotong udara seolah ditarik ke arahnya, Tang San merentangkan tangannya dan menariknya dengan tajam, bersamaan menyimpang di udara, saat tangan kirinya terbang dengan tajam, lebih dari 500 Jin Clear Sky Hammer muncul untuk memenuhi itu. Dengan ledakan keras, Clear Sky Hammer dan Moonblade ditembakkan secara bersamaan. Apa yang dimiliki Blade Bulan adalah keunggulan kekuatan roh Xie Yue yang kaya dan kuat, sedangkan Clear Sky Hammer memiliki efek dari kekerasannya sendiri dan 500 Jin berat badan yang menakutkan. Akibatnya, hasil dari dua roh besar ini bertabrakan adalah terbang secara bersamaan. Wajah Xie Yue sedikit berubah. Tangan kanan memberi isyarat, tangan kiri melambai, yang terbang di udara. Moonblade diam-diam kembali ke telapak tangannya. Tapi pisau bulan lainnya sudah ada di udara, bergegas sekali lagi ke arah Tang San. Pada saat yang sama, dia juga segera membuang bilah bulan yang telah kembali ke tangannya. Jadi bagaimana jika kamu dapat menggunakan Clear Sky Hammer untuk menahan Moonblade aku? Kamu hanya memiliki satu Clear Sky Hammer, sementara aku memiliki dua Blades bulan. Aku ingin melihat bagaimana kamu dapat memblokir satu serangan demi satu. Petik 1. Bagi Tang San, bilah bulan itu seperti pisau pengganti daun willow angin ukuran besar. Melihat kedua bilah bulan itu melengkung ke arahnya seperti meteor yang mengejar bulan, dia tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Grandmaster senjata tersembunyi yang luar biasa sebenarnya diambil untuk target oleh lawan, perasaan semacam ini sangat sulit untuk diambil. Tubuhnya jatuh ke udara, saat ini Tang San menjadi sangat tenang. Sinar cahaya keemasan ungu keluar dari matanya, dan tangannya secara bersamaan benar-benar berubah menjadi warna batu giok. Dia tidak bisa menggunakan senjata tersembunyi, sehingga yang bisa dia andalkan hanyalah memanggil Clear Sky Hammer. Jika dia memegang Clear Sky Hammer untuk menjatuhkan Moonblades lawan, Tang San bisa yakin kekuatan roh lawan yang jauh lebih unggul akan terikat untuk melukainya, itu sama sekali tidak diinginkan. Para murid matanya tiba-tiba berkontraksi, apa yang digunakan Tang San masih adalah Clear Sky Hammer. Kali ini dia tidak mengirimkannya secara langsung. Clear Sky Hammer yang gelap berputar di udara, tampak lambat, tetapi tepat untuk memenuhi blade bulan pertama. Persis sama seperti terakhir kali, Clear Sky Hammer dan Moonblade secara bersamaan dikirim terbang. Tapi secara ajaib, itu membuat Clear Sky Hammer tiba-tiba mencegat pisau bulan lainnya di udara, bertabrakan sekali lagi. Meskipun kekuatannya kurang saat ini, itu masih cukup untuk mengubah arah Moonblade, terbang miring, tidak mampu mengancam Tang San. Reaksi pertama Xie Yue adalah bahwa itu tidak mungkin. Mungkinkah itu suatu kebetulan? Ini tentu saja bukan kebetulan.
Tang San mengandalkan Purple Demon Eye serta kecepatan pantulan pertama kali Blade Bulan bertabrakan dengan Clear Sky Hammer untuk secara tepat menilai sudut yang diperlukan untuk bertabrakan dengan Blade Bulan dan perubahan arah rotasi untuk menyerang 2 dengan 1, berhasil menumbangkan Moonblades. Di antara teknik senjata tersembunyi Tang Sekte, ini disebut 2 burung dengan 1 batu. Tidak ada teknik yang brilian untuk itu sendiri, tetapi kesulitan terletak di Tang San sekarang menggunakan 500 ini jin senjata berat yang tersembunyi. Persyaratan dalam kontrol, dan masih keakuratan perhitungan, tidak diragukan lagi cukup menunjukkan kekuatannya sebagai Grandmaster senjata tersembunyi. Kedua pisau bulan telah kembali ke tangan Xie Yue lagi, dan Tang San juga memiliki kaki di tanah. Dalam pertukaran kali ini, kedua belah pihak telah mengikat, tidak ada yang memegang keunggulan. Xie Yue agak marah. Bahkan jika lawan memiliki tulang roh, sekarang kekuatannya dikombinasikan dengan Juliana. Dinilai oleh gerakan Tang San, kekuatan roh, serta reaksi, lawan menerima pengaruh yang sangat kecil dari kemampuan Cham Demon, bahkan sejauh itu dapat diabaikan. Namun meski begitu, dengan kekuatan roh yang jauh lebih tinggi, apakah dia tidak bisa mengalahkan lawan untuk waktu yang lama? Tidak, ini tidak mungkin. Murid-murid Xie Yue yang androgini mulai berkontraksi dengan cepat, pembuluh darah biru menonjol di tangan yang mencengkeram sepasang pisau bulan, kedua tangan perlahan-lahan menjulur ke kedua sisi, mengayunkan pisau bulan, membentuk lingkaran. Menatap Tang San, tatapannya seperti iblis yang memutuskan seseorang untuk melahapnya. Tang San masih tenang, bahkan tanah longsor tidak akan mengubah kulitnya. Ini adalah persyaratan dasar untuk senjata tersembunyi Tang Sekte. Mampu tetap tidak terpengaruh dalam penghalang mantra iblis bukan hanya karena efek menangkal dari 8 laba-laba lens di punggungnya, tetapi yang sama pentingnya adalah mata iblis ungu yang memungkinkannya untuk melihat dengan jelas, serta pendengarannya yang bisa tentukan posisi dari suara. Menarik napas panjang, Xie Yue tampaknya tidak khawatir, pandangannya tertuju pada Tang San. Kamu adalah orang pertama yang menguji kemampuanku. Untuk bisa jatuh ke kemampuan aku yang diciptakan, kamu harus merasa terhormat. Tang San dengan dingin berkata, kamu masih belum menang. Ketika Feng Xiaotian menggunakan Stormwind Demon Wolf-nya 36 berturut-turut melawan aku, dia seharusnya berpikiran sama. Dia bisa memberitahu kamu hasilnya. Petik 2. Dengan senyum menghina, mata Xie Yue memegang cahaya yang mempesona. Mungkinkah seorang pemula seperti Feng Xiaotian disebutkan dengan nafas yang sama denganku? Kemampuan aku yang diciptakan tidak memiliki kelemahan. Cicipi, bulan purnama. Petik 2. Xie Yue bergerak seperti angin puyuh. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya dan 2 pisau bulan menghilang secara bersamaan. Muncul di depan Tang San hanya disputi besar. Tanpa suara gerindra atau angin siulan, sepertinya semua suara telah ditelan oleh piringan itu. Kabut merah di dalam penghalang Cham Demon berputar di sekitar cakram putih itu seperti pusaran air. Untuk mengalahkan Tang San, Xie Yue akhirnya menggunakan serangannya yang paling kuat. Dalam hal kekuatan roh, tidak ada banyak perbedaan antara Xie Yue dan Juliana, dan Yan, dan semua orang memiliki kemampuan roh ahli mereka. Alasan dia bisa menjadi pemimpin generasi emas, adalah karena kemampuan yang diciptakan ini. Dan sepenuhnya menggunakan kemampuan ini sementara dalam kemampuan fusi roh, adalah serangan tunggal yang paling kuat. Mengandalkan langkah ini, ia dengan tangannya sendiri mengalahkan gurunya yang ke-88, dengan demikian mendapatkan tempatnya sebagai generasi pertama generasi muda Spirit Hall. Bulan purnama terdengar seperti nama yang indah, dan pada saat ini, muncul di depan Tang San, adalah kemampuan roh yang diciptakan sempurna. Lingkaran adalah bentuk yang paling sempurna, tanpa celah. Dengan hanya pandangan sekilas, Tang San tahu bahwa target tanpa ampun ini mencari serangan yang hebat bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan dengan Disorder Wind Splitting Hammer. Xie Yue tidak melebih-lebihkan. Kemampuan bulan purnama ini benar-benar melebihi Stormwind Demon Wolf 36 berturut-turut sejauh ini, dan dalam kecepatan serangan, perbedaan antara keduanya jauh, terlalu jauh. Apa yang tampak seperti disputi sebenarnya dibentuk oleh Xie Yue yang menggerakkan kedua bladesnya untuk berputar dengan kecepatan yang menakjubkan. Tang San tahu bahwa dengan menggunakan kemampuan ini dengan kekuatan penuh setelah bertarung dengan kemampuan fusi roh, bahkan jika Xie Yue menang, dia dan Juliana hampir tidak memiliki kekuatan roh yang tersisa. Bagian 2 TL oleh Bagelson. Pada saat ini, dia benar-benar merasa agak dikalahkan.
Karena dia dengan jelas merasakan bahwa kemampuan di hadapannya bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak sendiri. Blue Silver Grace, kemampuan binding diluncurkan, segera diikuti oleh kemampuan roh ketiga Spiderweb Restraint. Tang San tidak akan menunggu mati tanpa daya, ia akan menggunakan setiap metode yang bisa dipikirkannya untuk mengalahkan lawan di depannya. Saat rumput perak biru menyentuh cakram putih itu, ia dengan diam-diam hancur. Bola cahaya Spiderweb Restraint menutupinya, dan langsung berhamburan dan hancur. Dua kemampuan secara tak terduga tidak bisa membuat kecepatan maju lawan turun sedikitpun. Tang San mengerti bahwa bahkan jika dia menggunakan kemampuan roh keempatnya Blue Silver Grace untuk mengatur pertahanan 10 dalam, itu masih akan terpotong oleh Full Moon yang berputar cepat. Mata Tang San cerah, dan dia mulai bergerak. Lebih tepatnya, dia juga mulai berputar. 8 tombak laba-laba di punggungnya menjulur lurus sempurna, dan Tang San yang berputar segera berubah menjadi angin puyuh. Tang San berputar ke arah yang berlawanan dengan lawan. Saat ini, seluruh kekuatan rohnya terkondensasi pada Eight Spider Lens miliknya. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir dan satu-satunya. Tiba pada saat ini, tidak ada teknik yang digunakan. Satu-satunya hal yang efektif adalah tabrakan langsung antara kedua belah pihak. Menelan sosis merah muda yang menstimulasi, Tang San akan memberikan segalanya. Hong, pusaran air berputar ad hoc Tang San bertemu bulan purnama. Mendorong penanggulangan saat berbenturan dengan kemampuan lawan yang diciptakan, hasilnya bisa dibayangkan. Terlebih lagi, kekuatan roh lawan masih jauh lebih tinggi dari miliknya. 8 Spider Lens pertama dilemparkan ke Blades bulan, menyebabkan ledakan pertama. Bulan purnama melambat sesaat, dan bentuk menyatu Xie Yue dan Huliena sebentar bisa dilihat di dalam. Tapi Tang San menyemburkan darah, dan 8 laba-laba lens hancur berkeping-keping sebagai hasilnya. Rasa sakit yang hebat membuat semua tubuh Tang San bergetar. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa berhenti sekarang. Menggambar pada rangsangan dari rasa sakit itu, ia sebaliknya berputar lebih cepat. Ledakan kedua bergema sekali lagi, keduanya bertabrakan segera setelah mereka berpisah, dan adegan yang sama muncul sekali lagi. 8 Spider Lens yang lain hancur. Bahkan, sebagai tulang roh eksternal, Eight Spider Lances telah lama menjadi bagian dari tubuh Tang San, seperti tulangnya sendiri. Memiliki dua dari mereka hancur berturut-turut, seberapa besar rasa sakit yang harus dia alami. Tabrakan bahkan lebih putus asa masih diikuti, ketiga, keempat, kelima, sampai hancurnya 8 Spider Lens ke-6, ketika kemampuan menciptakan Xie Yue Purnama menjadi sedikit lebih lambat. Berikutnya adalah yang ketujuh. Tang San menyemburkan darah ketujuh seteguk. Tubuhnya benar-benar diselimuti lapisan cahaya pink, kekuatan rohnya mencapai puncaknya dari sosis merah muda yang merangsang. Dengan 8 Spider Lens yang tersisa, tubuh Xie Yue dan Huliena yang menyatu tidak lagi bisa sepenuhnya tersembunyi di dalam cahaya bulan, karena kecepatan purnama yang jatuh. Dengan upaya yang hampir heroik, Tang San mengayunkan 8 laba-laba tombak terakhirnya. Kali ini bukan lagi ledakan, melainkan suara gerindra yang menusuk telinga. Tang San menyaksikan Eight Lens ke-8-nya terus-menerus dipotong sepotong demi sepotong saat bertabrakan dengan lawan. Dia hanya terlalu jelas tentang soliditas 8 laba-laba lens. Eight Spider Lens hancur, punggung Tang San sudah diwarnai merah dengan darah yang mengalir dari kulitnya yang terkoyak di dasar Eight Spider Lens. Saat ini kulitnya sudah pucat. Namun, perlawanan Tang San masih belum berakhir. Dia tidak memiliki kaki laba-laba ke-9, namun, dia memiliki sesuatu yang lain. Bersihkan Sky Hammer, akhirnya muncul di rotasi terakhir ini. Menembak di bawah dorongan rotasi seperti angin puyuh Tang San, itu sangat menghantam bulan purnama lawan. Suara gemuruh yang menusuk kuping serta percikan yang tak terhitung meletus dari jantung tabrakan antara kedua sisi. Clear Sky Hammer terbang ke udara, dan Tang San juga akhirnya tidak bisa bertahan dengan pemintalan yang parah. Terbuang dengan putong terdengar, dia jatuh dengan keras ke tanah. Tapi Full Moon yang berputar juga terhenti oleh serangan terakhir itu. Ekspresi Xie Yue terkejut. Saat menggunakan Full Moon, dia ingin membunuh Tang San dalam satu pukulan. Tetapi tingkat soliditas dari 8 laba-laba Lances jauh melebihi harapannya. Tang San diakui akan kehilangan tombak 8 laba-laba dengan setiap tabrakan, tetapi kekuatan rohnya akan sama-sama dikonsumsi secara substansial. Dengan tabrakan terakhir dengan Clear Sky Hammer, Full Moon-nya akhirnya tidak dapat digunakan lebih lanjut.
Dan dia dan kekuatan roh Huliena juga akhirnya tidak dapat mendukung kelanjutan dari kemampuan penyatuan roh itu. Iblis mantra menghilang, kabut merah menghilang, pandangan hampir semua penonton terfokus pada Tang San dan Xie Yue muncul di tengah kabut merah. Di sisi Shrek Seven Devils, hati semua orang jatuh. Tetapi untuk orang-orang balai roh, wajah mereka semua menunjukkan senyum. Jatuh ke tanah, diwarnai merah dengan darah, Tang San bergerak dengan lemah. Meskipun dia berjuang untuk merangkak, sekarang semua orang melihat itu, sebagai dua, Xie Yue dan Huliena memegang keuntungan absolut. Pada Moonblade Xie Yue ada beberapa lusin torehan kecil yang padat, dan wajah Huliena pucat. Tapi setidaknya mereka masih berdiri. Saat ini, dalam pertempuran di sisi lain, kedua belah pihak sama-sama cocok. Yan sudah menggunakan kemampuan roh kelima, dan Zhu Zuqing dan Dai Mubai dan juga akhirnya menggunakan kemampuan fusi roh, macan putih neraka. Dilihat oleh situasi keseluruhan, pihak Akademi Shrek bahkan memiliki sedikit keuntungan. Meskipun Yan kuat, dia sendirian melawan dua, dan benar-benar ditekan oleh Hell White Tiger. Dan di sisi lain, meskipun Xiao Wu dan Ma Hongjun telah mengkonsumsi banyak kekuatan roh pada awalnya, mereka didukung oleh support dari dua sistem tambahan Spirit Masters. Pagoda Ubin 9 harta karun Ning Rongrong terus-menerus mengganti cahaya yang ditembakkannya, meningkatkannya secara komprehensif, kemudahan dan kebebasan Tri-Aperture Governing Heart seperti menggerakkan lengan atau tangan, sangat murni, selalu memberikan dukungan yang paling tepat untuk Ma Hongjun dan Xiao Wu ketika mereka paling membutuhkannya. Dan sederet sosis Oscar terus-menerus terbang dari tangannya ke tangan mereka untuk menyediakan pengisian dan persediaan. Akibatnya, meskipun dua lawan yang tersisa memiliki kekuatan roh atas peringkat 45, mereka masih dipukuli dengan jelas. Yang memegang keunggulan sebaliknya, dua lawan mereka, memaksa mereka untuk selalu harus menjaga terhadap Xiao Wu sekali lagi menggunakan tubuh emas terkalahkan. Hilangnya kemampuan fusi roh Cham Demon tidak diragukan lagi telah merusak keseimbangan antara kedua belah pihak. Meskipun konsumsi Xie Yue dan Huliena tampak sangat besar, selama mereka menyerang Tang San sekali lagi, mereka bisa melemparkan diri ke medan perang. Ketika mantra iblis memudar, dukungan tim Spirit Hall Academy tim Spirit Master segera menembakkan dua sinar cahaya, secara terpisah jatuh pada Xie Yue dan Huliena, membantu keduanya pulih. Skala kemenangan sudah mulai bergeser. Xie Yue tampak agak menyesal pada Tang San. Dia tentu saja melihat situasi di atas ring dengan jelas. Kamu sangat kuat, aku mendengar kamu masih baru 15 tahun ini. Sangat sulit membayangkan kejeniusan kamu. Dalam bakat, aku tidak setara dengan kamu. Petik 2. Mampu meminta orang nomor 1 Golden Generation mengatakan sesuatu seperti ini, tidak diragukan lagi merupakan pengakuan terhadap Tang San. Tetapi pada saat ini, Xie Yue juga mengangkat pisau bulan di tangannya. Dia tahu bahwa meskipun Tang San sangat kelelahan, itu masih belum sampai pada tingkat misi yang diberikan balai roh kepadanya. Segera Tang San sudah berhasil merangkak dari lantai dengan susah payah. Di punggung Tang San, patah tulang 8 laba-laba lens yang sangat besar tampak sangat menakutkan, terutama seragam hijaunya sudah diwarnai merah dengan darah, membuatnya semakin mengejutkan bahwa ia masih berdiri seperti itu. Satu-satunya hal yang tidak berubah sejak awal kompetisi, adalah mata Tang San. Tatapan di matanya masih keras kepala dan tenang. Menatap Xie Yue, Tang San meluruskan punggungnya. Kapanpun, tulang punggungnya tidak pernah bisa bengkok. Jangan berpikir kamu sudah menang. Petik 2. Tangan kanan Tang San perlahan bangkit. Saat ini, kekuatan rohnya sebagian besar dikonsumsi, sampai-sampai dia hanya bisa mempertahankan tangan giok misterius di satu sisi. Dan tangan kanan yang terangkat itu dipenuhi dengan keping-keping 8 tombak laba-laba yang hancur. Mendengar Tang San berbicara, Xie Yue tidak bisa menahan diri untuk terlihat terganggu sejenak. Saat ini situasinya benar-benar di bawah kendali mereka. Yan dan yang lainnya sudah mulai menggunakan kekuatan untuk menekan Shrek Seven Devils lainnya agar tidak datang ke bantuan Tang San. Bahkan sosis pemulihan yang dilemparkan Oscar dihentikan oleh Huliena. Satu-satunya dukungan yang dimiliki Tang San adalah aliran penguatan kekuatan roh dari Ning Rongrong. Jangan bilang kamu masih punya cara untuk membalikkan situasi. Mungkin itu karena situasinya sudah beres. Tetapi Xie Yue masih berbicara sekarang. Tang San tersenyum dengan tenang. Kamu sudah menggunakan kemampuan ciptaanmu, aku masih belum. Aku sudah mengalami kekuatan kamu yang sebenarnya, tetapi apa kekuatan aku yang sebenarnya, tahukah kamu?
Petik 2. Kemampuan roh yang diciptakan. Dalam kondisi kamu saat ini, apakah kamu masih dapat menggunakan metode palu angin gangguan pembelahan? Meskipun Seven Treasure Glaze Stile Pagoda adalah mukjizat, itu masih tidak dapat menciptakan keajaiban bagi seseorang yang kekuatan rohnya habis dan tulang roh hancur. Petik 2. Apakah begitu? Maka aku akan membiarkan kamu melihat apa kekuatan aku yang sebenarnya. Petik 2. Tindakan Tang San hanya gerakan dari tangan kanannya. Mengayunkan lengan, ketiaknya bergetar dengan irama yang aneh, 5 jari terbuka lebar dalam sepersekian detik, jari-jarinya tampak menghilang dan berubah menjadi fatamorgana. Dan serpihan 8 laba-laba lens di tangannya melesat ke segala arah. Tang San sebelumnya memiliki 16 fragmen, sebagian besar duri dan serpihan tajam dari 8 Spider Lens yang telah dia kumpulkan ketika dia merangkak dari tanah sebelumnya. Bagian 3 TL oleh Bagelson. 16 fragmen terbang bersamaan, tapi tidak ada yang terbang menuju Xie Yue dan Huliena, setidaknya tidak sejauh yang mereka lihat. Xie Yue tersenyum. Ini yang disebut kemampuan roh ciptaanmu. Tang San juga tersenyum, tetapi dia tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan. Sebaliknya, ia jatuh ke tanah dengan sebuah gudong terdengar, sudah tidak sadar. Meskipun demikian, ekspresi senyum di wajahnya tidak berubah sedikitpun. Senyum Tang San pada Xie Yue adalah pada orang pertama yang memiliki nyali untuk mengejek teknik senjata tersembunyi peringkat ke-10 Tang Sek, Batwing Rebound. Batwing Rebound, peringkat ke-10 dari teknik senjata tersembunyi Tang Sek T. Dapat digunakan dengan senjata tersembunyi, yang mampu menembak paling banyak 36 senjata tersembunyi secara bersamaan. Dengan kekuatan dan kendali Tang San saat ini, ia paling banyak hanya bisa menggunakan 18, dan 16 yang ia luncurkan sekarang sudah menjadi batas sebelum ia jatuh pingsan. 16 fragmen, masing-masing terbang dalam garis lurus, benar-benar tersebar dalam busur. Seketika Tang San jatuh ke tanah, kulit Xie Yue berubah. Dia secara bersamaan merasakan 2 angin kencang yang datang dari kedua sisinya. Tanpa ragu sedikit pun, secara bersamaan mengangkat kedua Moon Blades, dia mengetuk kedua pecahan itu. Dengan 2 cahaya dinding terdengar, kedua fragmen itu serentak terbang. Yang sama terkejutnya dengan dia adalah Huliena, yang diserang oleh banyak fragmen, sebanyak 4. Namun, bagaimanapun dia adalah Raja Roh. Meskipun kekuatan rohnya juga hampir habis, dengan bantuan dukungan guru roh dari pihak mereka, dia masih sulit menggunakan kuku jarinya untuk mengibaskan 4 fragmen. Pada saat yang sama ketika mereka menarik napas, mereka berdua secara bersamaan merasakan kesemutan. Dengan tatapan tak percaya, mereka menyentuh serpihan yang tertanam di bahu mereka. Mereka belum melihat bahwa pada saat yang sama ketika mereka menjatuhkan 6 chip yang menyerang mereka, mereka tiba-tiba secara bersamaan terbang ke arah orang lain, dan terlebih lagi sekali lagi dalam busur. Namun tanpa suara memotong udara karena ukurannya yang kecil dan tidak terlalu kuat. Jika teknik Batwing Rebound begitu mudah dipatahkan, itu tidak akan cocok untuk menjadi teknik peringkat ke-10 Tang Sek. Meskipun Tang San tidak memiliki banyak kekuatan roh yang tersisa ketika dia meluncurkannya, dia sudah mencapai hasil yang dia inginkan. Chip yang mengenai bahu Xie Yue dan Huliena tidak sedikit. Xie Yue memiliki 4 yang sebelumnya menyerang Huliena, dan Huliena memiliki 2. Tak satu pun dari ke-6 fragmen itu gagal mengenai. Kekuatan keripik ini benar-benar tidak banyak, hanya berhasil memotong pakaian mereka dan lapisan kulit saat dipukul. Jika itu adalah Xie Yue dan Huliena dalam kondisi puncaknya, mereka bisa saja memblokir teknik rebound Batwing Tang San dengan melepaskan kekuatan roh dengan kekuatan penuh mereka, tetapi pada saat ini mereka pada dasarnya tidak mampu. Dan semua ini direncanakan oleh Tang San yang sudah tidak sadar. Memotong kulit sudah cukup. Jangan lupa bahwa 8 laba-laba lens mengandung racun yang menakutkan yang bahkan akan membuat racun Douluo sakit kepala. Hanya sesaat, Xie Yue dan Huliena menemukan bahwa bahu mereka sudah mati rasa. Ketika mereka menjadi khawatir, bahkan memotong lengan mereka untuk mencegah racun sudah terlambat, karena mati rasa sudah menyebar ke dada mereka. Tanpa ragu sedikit pun, kedua bersaudara itu dengan cepat duduk bersila di tanah, melakukan yang terbaik untuk mendesak kekuatan roh kecil mereka yang tersisa untuk menahan penyebaran racun. Hanya itu yang bisa mereka lakukan. Putong, 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 putong. 4 suara jatuh praktis naik secara bersamaan. Selain Yan, 4 anggota tim Akademi Aula Roh lainnya duduk di tanah secara praktis pada saat yang sama dengan Xie Yue dan Huliena, yang paling lemah di antara mereka,
yang didukung oleh Spirit Master, bahkan langsung jatuh pingsan. Tang San telah membuang 16 serpihan dengan teknik Batwing Rebound. Selain 6 yang digunakan untuk Xie Yue dan saudara perempuannya, 10 lainnya semuanya terbang pada 5 lainnya. Begitu dia melempar fragmen, untuk mengejar akurasi, pikiran Tang San telah bekerja dengan tergesa-gesa dengan penilaian Purple Demon Eye untuk bahkan memperkirakan pergerakan 5 target dalam beberapa detik berikutnya. Itu juga karena terlalu memaksakan pikirannya dalam kondisi lemah sehingga dia jatuh pingsan. 10 fragmen lainnya sangat mirip, tidak hanya mereka terbang dalam busur, tetapi juga masih terbang berdekatan, meskipun beberapa segera diblokir dengan bereaksi terhadap lawan, chip terbang sekali lagi setelah diblokir, menemukan target lain. Selain Yan yang waspada dan paling kuat melepaskan kekuatan roh penuhnya, berturut-turut memblokir fragmen 8 laba-laba lens, 4 lainnya benar-benar terinfeksi. Dalam kesan siapapun, situasi pertempuran telah berubah secara dramatis. Yang sebelumnya memiliki keunggulan absolut tiba-tiba kehilangan 6 orang, hanya menyisakan Yan. Skala kemenangan bergeser lagi, dan terlebih lagi kali ini mereka bersandar sangat. Xiao Hu dan Oscar berlari langsung menuju Tang San. Tidak ada lagi kebutuhan mereka dalam pertempuran ini. Pagoda Ubin 9 harta karun Ning Rongrong dilepaskan, meningkatkan Hell White Tiger. Ma Hongjun menggunakan semua kekuatan rohnya yang tersisa, menyerang dari sayap dengan kekuatan penuhnya menggunakan Phoenix Firewire di bawah pengaruh Phoenix Ascension dan Bating Fire Phoenix. Harus dikatakan bahwa kekuatan Yan benar-benar hebat. Di bawah kondisi yang tidak menguntungkan seperti itu, dia masih bertahan dengan keras kepala. Meskipun perlawanannya semakin lemah, dan setiap serangan dari Hell White Tiger akan meninggalkannya dengan beberapa luka, dia masih bertahan. Tidak peduli seberapa gigih tekad kuat Paus Agung Bibi Dong, bahkan dia tidak bisa menjaga ekspresinya agar tidak berubah ketika berhadapan dengan situasi di depannya. Tang San tidak melanggar aturan turnamen, yang dia lempar adalah serpihan 8 laba-laba lens miliknya, bagian dari tubuhnya sendiri. Itu benar-benar bukan senjata. Siapa yang bisa mengantisipasi bahwa kemenangan atau kekalahan sebenarnya akan diselesaikan dengan lemparan ringan seperti itu? Sebuah suara tiba-tiba bergema di telinga Paus Agung. Paus yang mulia yang terhormat, aku harus memperingatkan kamu. Petik 2. Oh, Krisan Douluo Yue Guan baru saja hendak berteriak, berani, sebelum dia melihat siapa yang berani tiba-tiba berbicara kepada Paus tertinggi. Dia menemukan bahwa orang ini sama-sama seorang judul Douluo, tetapi bagian dari kelompok Akademi Shrek, racun Douluo Dugubo. Paus Agung Bibi Dong dengan dingin menembak Dugubo sekilas. Poison Douluo ingin memperingatkan kita tentang apa? Dugubo tersenyum tipis. Siapapun bisa melihat betapa palsu ekspresi wajahnya yang tersenyum, tetapi bagaimanapun juga ia memiliki posisi. Di antara Spirit Masters, judul Douluo selamanya luhur. Yang mulia Paus, racun yang terkandung dalam 8 tombak laba-laba Tang San, aku juga tidak bisa larut. Hanya dia yang bisa mendetoksifikasi. Selain itu, 3 racun Spiderman dingin dan panas serta manusia berwajah iblis yang dimiliki 8 laba-laba lens, seperti racun campuran, akan menyala sangat cepat. Meskipun kekuatan roh dapat memperlambat suar, itu memiliki efek terbatas. Jika kamu menunda lebih jauh, aku khawatir kamu hanya memiliki satu sisa generasi emas kamu. Petik 2. Kata-kata Dugubo tidak diragukan memiliki niat mengejek, tetapi tidak ada yang akan mempercayai apa yang dikatakannya. Dengan martabat judul Douluo, tidak mungkin berbohong. Dia penyendiri, dan meskipun otoritas Balai Roh mencapai langit, dia masih tidak terlalu peduli. Lebih tepatnya, Dugubo didukung oleh keluarga kekaisaran Heavendoe. Ekspresi Agung Paus berkedip antara suram dan jernih. Di atas ring, wajah-wajah dari 6 orang yang duduk bersila semakin tumbuh lebih ungu dan hitam, dan Yan juga akan segera tidak dapat bertahan di bawah serangan gabungan dari Hell White Tiger dan Ma Hongjun. Kemenangan yang awalnya pasti secara tak terduga beralih ke adegan seperti itu, Bibi Dong benar-benar tidak bisa menerimanya. Tapi bagaimanapun, dia adalah generasi terakhir dari Paus Agung Spirit Hall yang paling terkemuka. Menimbang alternatif, dia segera berdiri. Tim Akademi Spirit Hall mengakui. Petik 2. Kata-kata Paus Agung baru saja jatuh ketika, di sebelahnya, Ning Fengzi berdiri. Mengangkat tangannya, cahaya permata berkilau dari Seven Treasure Glaze Stile Pagoda muncul di depannya. Ning Fengzi dengan ringan berteriak, pergi. Petik 2. Pagoda di tangannya berputar 3 putaran dan melayang,
langsung tumbuh lebih besar di udara. Pada saat itu, seluruh bagian depan Istana Paus Agung meletus dengan cahaya permata. Saat Seven Treasure Glaze Stele Pagoda milik Ning Fengzi melayang ke depan, volumenya dengan cepat meluas. Hanya dalam sekejap mata, itu secara tak terduga telah menjadi pagoda setinggi lebih dari 10 meter, mengambang tanpa dukungan di udara. Sebuah cahaya samar keluar dari antara alis Ning Fengzi, langsung menyatu ke pagoda ubin 7 harta karun, dan tubuhnya dan pagoda ubin 7 harta karun berkelap-kelip berkedip dengan cahaya yang sama. Ini adalah avatar Seven Tile Glaze Stele Pagoda Tool Spirit, juga dikenal sebagai Seven Treasure Avatar. Pedang Douluo Chenxin juga berdiri bersamaan, diam-diam berdiri di sisi Ning Fengzi. Meskipun dia tidak melepaskan jiwanya, dia masih memancarkan aura yang sangat tajam, diam-diam melindungi Ning Fengzi. Cahaya luar biasa melonjak keluar dari lantai 5 pagoda, langsung menyinari Tang San. Dan di samping Tang San dengan wajah cemas, Oscar dan Xiao Hu terlempar jatuh karena pancaran cahaya ini. Di musim gugurnya, bunga segar yang mekar diam-diam meluncur keluar dari dada Xiao Hu. Warna kulit Xiao Hu tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk si merah merindukan hati, sekali lagi menyelipkannya ke dadanya. Hanya dalam waktu singkat ini, di depan istana kepausan tertinggi, 4 pasang mata langsung terfokus padanya. Mengungkap ekspresi heran satu demi satu, 4 tatapan ini datang dari paus tertinggi Bibi Dong, Krisan Douluo Yue Guan, Hantu Douluo Gui Mei, serta pedang Douluo Chenxin. Keempat wajah itu semuanya mengungkapkan ekspresi kaget, dan secara bersamaan masih gelombang emosional yang tak tertekan. Menunjukkan jenis ekspresi yang sama seperti mereka juga tidak jauh dari Poison Douluo Dugubo. Tatapan 5 kekuatan besar terfokus pada Xiao Hu dalam sekejap. Xiao Hu jelas merasakan tekanan dari mereka. Wajahnya langsung memucat, menundukkan kepalanya, dia menahan dengan susah payah cahaya beracun memasuki matanya.